Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Alamsyah dengan NIM 09031281924150. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah ERP Enterprise Resource Planning. Yang pertama itu soal nomor 1. Itu pengembangan ERP harus memperhatikan yang disebut dengan best practice. Nah, jelaskan dan berikan contohnya. Di sini saya menjawab, untuk dapat mengembangkan ERP dalam suatu perusahaan harus dapat merencanakan secara keseluruhan, baik kelebihan, kekurangan, dan lain sebagainya, agar pengembangan ERP dapat tercapai secara matang. Hal tersebut harus diperhatikan menggunakan best practice. Nah, best practice di sini adalah implementasi suatu konsep atau teknologi yang banyak dipakai oleh individual maupun organisasi ataupun perusahaan. Yang best practice saat ini telah menjadi satu ukuran untuk memperbaiki standar waktu melakukan perubahan dan perbaikan dari suatu proses menjadi lebih cepat dan tepat. Hal tersebut terbukti bahwa seseorang terdorong untuk membayar lebih untuk sesuatu yang lebih cepat, proses pelayanan, dan kualitas yang dihasilkan. Nah, setiap perusahaan menginginkan dan menjadi yang terdepan. Diperlukan suatu pendekatan atau strategi baru agar proses menuju best practice lebih efisien dan efektif. Adapun beberapa hal yang dilakukan dengan menerapkan best practice dalam ERP, yaitu merencanakan lebih awal. Yang di sini untuk menghindari keterlambatan dalam proses implementasi, perusahaan harus memulai perencanaan sejak dini. Semua aktivitas yang terkait dengan evaluasi vendor, mendefinisikan persyaratan utama dan metrik kinerja utama harus diputuskan jauh sebelum tahap implementasi. Kemudian selalu memikirkan pengguna akhir atau end user yang saat menerapkan solusi ERP. Perusahaan perlu mencari ide dari pengguna akhir karena wawasan mereka dapat berkontribusi untuk menyukseskan proses implementasinya. Kemudian melakukan proyek percontohan. Sebelum perusahaan menerapkan solusi ERP, mereka harus terlebih dahulu melakukan pengujian dengan versi solusi ERP pra-rilis dalam skenario dunia nyata. Karena terlalu banyak mengandalkan pengujian fungsional, begitu banyak uji pilot ERP kehilangan jejak pengujian skenario bisnis terintegrasi. Tim proyek ERP juga harus meninjau dan menindaklanjuti hasil dari setiap pengujian tersebut. Adapun contoh best practice dalam pengembangan ERP, dapat kita ambil contoh PT Telkomsel adalah salah satu perusahaan yang sudah menerapkan ERP dengan konsep best practice ke dalam fungsi bisnisnya. Diterapkannya alat bantu ERP ini dikarenakan tuntutan suatu perusahaan untuk mengikuti standar internasional, Legacy Information System, bagaimana peran penjualan, analisis terhadap biaya, dan bagaimana penulisan best practice, best process, dan best functionality ke dalam suatu perangkat lunak. Soal selanjutnya itu salah satu manfaat diterapkannya ERP adalah adanya standarisasi data dan informasi. Nah, jelaskan dan berikan contohnya. Menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dan dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Kita dapat contohkan pada standarisasi data dan informasi diperbankan. Nah, contohnya di sini untuk nama nasabah misalnya harus dibuat tanpa mencantumkan gelar, baik gelar akademik maupun keagamaan. Tidak diperkenankan menggunakan karakter khusus dan angka. Kemudian untuk alamat nasabah, misalnya harus mencantumkan nama jalan, nomor RT RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, dan kode pos. Kemudian untuk nomor HP, misalnya harus sesuai dengan format nomor handphone yang dimiliki oleh operator yang ada di Indonesia. Kemudian untuk field lain yang dapat ditetapkan standar data sesuai dengan kepentingan masing-masing perusahaan. Soal selanjutnya itu jelaskan yang dimaksud dengan one input multiproses dalam penerapan ERP dan berikan contoh implementasinya di suatu sistem informasi rumah sakit. Nah, input adalah alat yang digunakan untuk menerima masukan data dan program yang akan diproses di dalam komputer. Sedangkan proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Jadi one input multiproses yaitu proses memasukkan data yang cukup dilakukan satu kali yang memiliki keterkaitan sehingga dapat melakukan banyak proses di dalam penerapan ERP. Contoh implementasi di suatu sistem informasi. Contoh implementasinya dalam sistem informasi rumah sakit yaitu ketika petugas rumah sakit menginput data satu pasien yang dimana data ini hanya cukup diinput satu kali pada proses registrasi pasien dan data ini akan dapat digunakan pada bagian lainnya seperti poliklinik, administrasi, dan lain-lainnya. Yang dimana maksud dari proses one input multiproses di sini adalah
yang data yang telah diinput pada proses registrasi pasien dapat dengan mudah ditemukan tanpa perlu menambahkan data baru. Sekian untuk soal nomor 1 sampai 3. Saya lanjutkan di video selanjutnya untuk penjelasan nomor 10.